Pemulung ini difitnah nyuri perhiasan, dipenjara tanpa bukti, dan diusir kampung. Tapi bertahun-tahun kemudian, dia balik dengan cara yang bikin satu kampung tunduk tanpa suara. Namaku Rudi. Orang-orang di kampung dulu memanggilku si pemulung. Kadang juga Rudi si tukang sampah. Nggak apa-apa. Aku udah biasa dipanggil macam-macam. Yang penting aku masih bisa hidup. Aku tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran Desa Sukasari. Gubuk itu berdiri dari sengkaratan, papan bekas, dan terpal robek yang aku temukan di tempat pembuangan akhir. Kalau hujan turun, air netes dari sela-sela atap. Kalau angin kencang, suara seng mengaung kayak teriakan hantu. Tapi buatku, itu tetap rumah. Tempat di mana aku bisa berbaring setelah seharian mengais sisa-sisa dunia orang lain. Setiap pagi, aku mendorong gerobak kecil beroda 3. Isinya plastik-plastik bekas, botol mineral kosong, kardus lapuk, dan kadang, kalau beruntung, besi tua yang masih bisa dijual ke lapak rongsok. Aku nggak punya jam tangan. Tapi aku tahu waktu dari suara azan subuh dan matahari yang mulai malu-malu menyapa. Aku nggak pernah sekolah. Jadi, jangan harap aku bisa baca koran atau ngerti soal teknologi. Tapi aku bisa baca bahasa manusia. Dari tatapan mereka. Dari cara mereka menutup hidung waktu aku lewat. Dari cara anak-anak melemparku pakai batu kecil sambil teriak, "Ih, bau!" Dasar pemulung. Tapi aku nggak marah. Aku ngerti. Siapa juga yang mau deket-deket sama orang lusuh kayak aku? Bajuku cuma 2 setel. Itu pun hasil nemu di tumpukan baju bekas. Makan? Kadang dari nasi basi sisa warung yang aku temukan masih layak. Aku udah kebal sama rasa asin, pedas, atau basi. Yang penting perut nggak keroncongan. Tapi walaupun hidupku kayak gitu, aku nggak pernah nyolong. Demi Tuhan, aku nggak pernah ambil barang orang. Aku cuma ambil yang memang udah dibuang. Bagiku, walaupun aku hidup dari sampah, aku masih punya harga diri. Aku punya sahabat kecil. Namanya Niko. Umurnya mungkin sekitar 7 tahun. Anak yatim. Ibunya kerja cuci baju di rumah-rumah warga. Mereka tinggal di kolong jembatan. Lebih parah dari gubukku. Tapi Niko selalu senyum. Kadang kalau aku dapat makanan lebih, aku kasih ke Niko. Kalau nemu mainan rusak, aku betulin pakai kawat bekas dan lem tembak. Lalu kuberi ke dia. Paman Rudi baik, nggak kayak orang-orang, katanya suatu hari. Aku cuman ketawa. Kita sama, kok, sama-sama orang kecil. Tapi jangan kecilkan hatimu ya. Kehidupan seperti itu aku jalani bertahun-tahun. Rutin, membosankan, tapi itu hidupku. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang tampak biasa, aku lewat depan rumah kepala desa Somat, rumah besar bercat krem, pagar besi tinggi, dan taman kecil yang selalu disiram oleh tukang kebun. Aku hanya lewat. Tapi dari balik jendela, seseorang memperhatikanku. Seolah-olah, langkah kakiku membawa musibah yang akan datang. 2 hari setelah itu, desas-desus mulai beredar. Istri Pak Kades kehilangan cincin berlian. Katanya harganya puluhan juta. Ada yang lihat si Rudi mondar-mandir waktu itu. Aku nggak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku bahkan nggak pernah tahu cincin berlian itu bentuknya gimana. Tapi orang-orang sudah mulai menatapku beda. Bukan cuma jijik, tapi juga curiga. Di warung kopi, bisikan-bisikan berubah jadi tudingan. Udah miskin maling pula. Pantes aja hidupnya sengsara, kutukan orang jahat. Niko bilang padaku, "Paman." Mereka ngomongin paman, tapi aku tahu paman bukan pencuri. Aku menahan air mata. Anak kecil lebih percaya padaku daripada orang dewasa. Dunia memang aneh. Hari berikutnya, gerobakku dibalik oleh sekelompok warga. "Ngaku aja Rudi. Mana kau simpan cincin itu, hah?" Aku terdiam. Botol-botol yang kukumpulkan pecah, kardus beterbangan. Mereka menendang gerobakku seperti menendang harga diriku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tenggelam di antara caci maki mereka. Malamnya aku duduk sendirian di depan gubuk. Langit penuh bintang, tapi tidak ada satu pun yang menerangi hatiku. Aku cuma pemulung. Siapa yang mau percaya padaku? Aku kenal betul siapa itu Pak Somat, kepala desa Sukasari. Orangnya tinggi besar, dada bidang,
Selalu pakai batik mahal dan peci hitam saat rapat desa. Kalau bicara, nadanya tegas. Kalau jalan, tangannya selalu di belakang pinggang, seolah setiap langkahnya paling benar. Dari dulu, dia memang tak pernah suka padaku. Bukan karena aku pernah salah apa-apa padanya. Tapi entah mengapa, setiap kali kami berpapasan, matanya seperti menilai, menghakimi. Kadang melirik jijik, kadang mencibir kecil. Pernah suatu kali aku menyapanya waktu sedang menyapu, jalan depan balai desa. "Pagi, Pak Kades." Dia menoleh sebentar, lalu meludah ke tanah. "Sampah jangan banyak omong." Sejak saat itu, aku tak pernah menyapanya lagi. Orang-orang di kampung memuja Pak Somad. Buat mereka, dia seperti dewa penyelamat. Membangun jembatan kecil, pasang paving block di jalan gang, dan setiap lebaran bagi-bagi sembako. Tapi aku tahu, semua itu bukan karena dia baik hati, melainkan karena ingin dipuji. Aku sering melihat warga yang datang ke rumahnya dengan mata memelas, berharap bantuan. Tapi hanya yang membawa amplop pelicin yang benar-benar dibantu. Sementara itu, aku, si pemulung, dianggap noda dalam lukisan indahnya. Hari itu, setelah gerobakku di balik warga, aku berjalan pulang tanpa suara. Kakiku luka, gerobakku rusak, dan hatiku, jangan ditanya, remuk. Tapi belum sampai aku duduk, 2 orang berbaju preman datang mendekat. "Rudi, ikut kami ke balai desa." Tanpa penjelasan, tanpa surat panggilan. Di ruang balai desa, aku duduk di bangku plastik. Di depanku duduk Pak Somad, wajahnya serius, diapit 2 anggota Linmas. "Kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini?" Aku menggeleng pelan. "Istri saya kehilangan cincin berlian. Dan kau satu-satunya orang yang lewat depan rumah waktu kejadian." Aku tertegun. "Pak, saya cuma lewat. Saya nggak pernah masuk pekarangan rumah Bapak. Tapi anak saya, Kirana, lihat kau mondar-mandir." "Jangan bohong, Rudi. Kami bisa geledah tempat tinggalmu." "Silakan geledah, Pak," kataku pelan. "Kalau memang saya salah, silakan hukum saya. Tapi saya tidak mencuri." Pak Somad menatapku. "Kelamam. Tapi bukan seperti sedang mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran. Orang sepertimu, mana mungkin bisa dipercaya?" Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau. Aku ingin bicara. Tapi untuk apa? Di mata mereka, aku hanyalah pemulung. Tak berpendidikan, tak punya kuasa, tak punya siapa-siapa. Malam itu, aku diantar pulang oleh 2 petugas. Mereka menggeledah gubukku, membongkar tumpukan sampahku, membalik kasur tipis yang jadi tempat tidurku. Bahkan mereka mencungkil papan lantai yang hampir lepas. Dan yang membuatku terkejut, salah satu dari mereka menemukan benda mengkilat di karung botol bekasku. "Ini dia, cincinnya," aku melongo. Itu cincin emas berukir kecil, bertatah batu biru di tengahnya. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana. Petugas itu langsung tertawa. "Udah jelas sekarang. Bawa ke kantor polisi," aku meronta. "Itu bukan milik saya. Saya nggak tahu itu dari mana. Tapi semua sudah terlambat. Semua terasa seperti jebakan. Dan aku tak tahu siapa yang memasangnya." Keesokan harinya, berita menyebar seperti angin ribut. "Rudi, si pemulung maling cincin istri Kades, pantas selama ini hidup miskin. Kerjaannya mencuri. Harus dihukum seberat-beratnya. Warga yang dulu cuma memalingkan muka saat aku lewat, kini melempar kata-kata tajam seperti anak panah. Bahkan ada yang menendang gerobakku dan meludahi tanah di depanku. Aku dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanan, aku lihat wajah Pak Somad di kejauhan. Ia hanya berdiri di teras rumahnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi aku tahu, di balik tatapan dinginnya, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku masuk sel penjara. Di ruangan sempit berbau pesing, aku duduk memeluk lututku sendiri. Di balik jeruji, aku bertanya pada Tuhan, apa aku ditakdirkan untuk dihina seumur hidup?
Tapi di antara semua kegelapan itu, satu cahaya kecil muncul. Seorang bapak tua duduk di pojok sel yang sama. Rambutnya putih, janggut tipis, dan matanya tajam tapi tenang. Ia memandangku sambil tersenyum. "Namamu Rudi, kan?" "Iya, Pak." "Kau belum hancur. Kau cuma ditanam." Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi kalimat itu menempel di kepalaku. Lama, sangat lama. Hari-hari di balik jeruji besi tak pernah mudah. Awalnya kupikir aku akan bebas dalam seminggu. Tak ada bukti kuat, tak ada saksi selain satu kalimat dari Kirana, anak kepala desa. Tapi aku salah. Di dalam sel, waktu seolah beku. Hari terasa seperti minggu, malam seperti tak pernah selesai. Setiap detik, aku hanya duduk memeluk lutut di pojok ruangan, menatap kosong ke tembok lembab yang bau kencing. Penyidik datang hanya 2 kali. Pertama saat aku ditangkap, kedua hanya untuk menanyai lagi pertanyaan yang sama. "Kau akui mencuri atau tidak?" "Tidak, Pak. Saya tidak pernah menyentuh cincin itu. Tapi ditemukan di karungmu. Cincin itu hilang malam sebelumnya, dan Kirana lihat kamu mondar-mandir." Saya tidak tahu apa-apa soal cincin itu. Saya cuma cari botol plastik dan kardus. Tapi mereka tak pernah benar-benar ingin mendengar. Mereka hanya menulis dan menghakimi diam-diam lewat mata. 1 minggu berubah jadi sebulan, sebulan berubah jadi 3 bulan. Aku mulai kehilangan harapan. Bahkan berita soal kasusku sudah reda. Warga desa sudah berhenti membicarakanku, bukan karena lupa, tapi karena mereka sudah menghakimi. Bagi mereka, aku si pemulung pencuri. Sudah, titik. Tak perlu dibela, apalagi didengar. Ibuku yang renta datang membesuk sekali. Ia membawa nasi bungkus dan air mata. Aku lihat rambutnya makin memutih, tubuhnya makin bungkuk. Tapi saat aku tanya kabarnya, dia cuma bilang, "Ibu baik-baik saja, nak, asal kamu kuat." Hari itu aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak masuk sel. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah kakek tua di sel yang sama, Pak Taryo. Ia mantan guru SD yang divonis 5 bulan karena masalah warisan keluarga. Setiap malam, dia ajari aku menulis dan membaca surat resmi. Dia berkata, "Kalau kamu tak bisa bicara lantang di luar, biarkan tulisanmu yang bersuara." Dari beliau, aku belajar membuat surat banding, surat pengaduan, bahkan surat terbuka untuk bupati. Tapi tidak ada satupun yang dibalas. Mungkin karena yang menulis adalah Rudi si pemulung. Setelah 5 bulan, aku dibebaskan. Tapi bukan karena aku bebas dari tuduhan, melainkan karena dianggap tak cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan. Aku keluar tanpa status. Bukan bebas murni, bukan juga dibebaskan karena tak bersalah. Hanya tidak cukup bukti. Seperti membuka pintu penjara dan melemparku kembali ke jurang yang sama. Ketika aku pulang ke kampung, tak ada yang menyambut. Bahkan ibuku sudah tiada. Meninggal 2 minggu sebelum aku keluar, karena sakit yang tak diobati dan tak ada biaya. Tetangga hanya bilang, "Maaf, kami tak tahu harus hubungi siapa." Hatiku benar-benar hancur. Ibu satu-satunya yang percaya aku tidak bersalah telah tiada. Rumahku sudah dikosongkan warga. Kata mereka, rumah milik desa yang dulu kupakai, numpang tinggal, telah diambil alih dan diberikan pada keluarga lain yang dianggap lebih layak. Aku tak punya apa-apa, tak punya tempat pulang, tak punya ibu, tak punya nama baik, dan yang paling menyakitkan, tak punya kepercayaan siapa-siapa. Hari itu, aku duduk di pinggir sungai kecil dekat kampung. Airnya keruh, seperti hidupku sekarang. Aku melihat gerobakku, yang dulu, kini hanya bangkai besi karatan yang tertinggal di gudang RW. Tak bisa dipakai, tak bisa dijual. Tuhan, kalau memang Engkau masih dengar aku, ajarkan aku bangkit. Sekali ini saja, dan malam itu, keajaiban kecil datang. Saat aku tidur di emperan toko kosong, seseorang menyodorkan sekantong nasi dan berkata pelan, "Saya percaya kamu tidak bersalah, Rudi." Aku mendongak. Seorang pria muda, berjenggot rapi, memakai jaket hitam.
Saya Damar. Dulu bapak saya pernah dibantu ayahmu waktu kecelakaan. Saya tahu ayahmu orang baik, dan saya yakin kamu juga bukan pencuri. Aku terdiam. Besok, ikut saya ke kota. Saya punya kenalan di tempat pengolahan limbah. Mungkin kamu bisa kerja di sana. Itu awal dari semuanya. Dari pabrik limbah itu, aku belajar memilah, membersihkan, lalu menjual barang bekas dalam skala besar. Tak seperti memulung di kampung, di sana semua dihitung, ditimbang, dan dibayar. Dari hanya buruh, aku naik jadi operator, lalu naik jadi pengelola lapak sendiri. Aku belajar bisnis, belajar kepercayaan, dan yang paling penting, belajar menahan amarah. Karena satu hal yang kupelajari dari masa kelamku, dendam tidak akan mengangkat derajatku, tapi kesuksesan bisa membuat semua mulut yang dulu menghina bungkam sendiri. Dan aku berjanji dalam hati, aku akan kembali ke desa itu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Ketika aku memutuskan menerima ajakan Mas Damar, aku tahu hidupku tak akan sama. Bukan karena aku akan langsung kaya, jauh dari itu. Tapi karena ini pertama kalinya aku melihat cahaya di ujung lorong gelap hidupku. Pekerjaan pertamaku di kota bukan langsung jadi pengusaha. Aku mulai dari bawah, sangat bawah. Pekerja lapak, limbah, tugas, mengangkat karung-karung plastik bekas yang baunya seperti bangkai tikus dan keringat orang putus asa. Setiap hari, tangan ini lecet, punggung ini pegal. Tapi tak sekalipun aku mengeluh. Kenapa? Karena ini lebih baik daripada dipenjara dalam sel sempit dan dipenjara dalam fitnah. Mas Damar benar-benar seperti malaikat. Ia tak pernah menyindir masa laluku. Tak pernah bertanya soal cincin itu. Tak pernah meragukan masa laluku sebagai pemulung. Ia hanya berkata, kerja yang rajin, hidup nggak perlu banyak alasan, cukup banyak aksi. Kalimat itu yang kutulis besar-besar di kertas karton dan kutempel di dinding kamar kontrakan sempitku. 3 bulan bekerja, aku dipercaya mengelola satu bagian kecil, menyortir plastik jenis HDPE. 6 bulan kemudian, aku ditugaskan mengepalai 3 orang. 1 tahun berlalu, aku mengajukan ide gila, membuka lapak sendiri. Mas Damar sempat diam waktu aku mengutarakan niat itu. Kamu yakin? Saya sudah kumpulkan cukup modal. Sedikit, tapi cukup untuk mulai dari nol. Kamu tahu risikonya? Saya pernah kehilangan semuanya. Jadi risiko apa lagi yang lebih besar dari itu? Ia tersenyum, lalu memelukku. Kalau gitu, ayo mulai. Lapak pertama kuletakkan di pinggir jalan kawasan industri. Aku sewa tanah kosong, bangun atap dari seng bekas dan beli timbangan manual. Modal 5 juta. Isi tabunganku selama 1,5 tahun. Setiap hari, aku bangun jam 5 pagi. Keliling cari pemulung yang mau menjual hasil pulungannya ke lapakku. Aku sambut mereka dengan teh hangat dan senyum. Mas, di sini timbangannya jujur. Nggak ada tipu-tipu. Itu kutanamkan sebagai prinsip. Kejujuran adalah modal utama. Awalnya, hasilnya kecil. Kadang cuma dapat 100.000 sehari, kadang malah rugi, tapi aku tak berhenti. Karena aku tahu, dulu pun aku pernah lebih miskin dari ini. Sampai suatu hari, seorang pemulung tua datang ke lapakku. Tangannya gemetar, pakaiannya robek, dan wajahnya penuh luka. Ia menyerahkan 2 karung plastik. Aku tawari duduk, lalu kubawakan air. Bapak dari mana? Dari gang belakang, Pak. Saya dengar di sini timbangannya adil. Aku tertegun. Dulu, aku juga pernah berkata begitu. Di kampung yang mengusirku. Setelah menimbang, aku bayar hasilnya. Jumlahnya lumayan besar karena jenis plastik yang ia kumpulkan memang berkualitas. Air mata bapak itu jatuh. Terima kasih, Nak. Kalau semua orang seperti kamu, orang kecil seperti saya nggak akan mati kelaparan. Hari itu aku pulang sambil menangis dalam diam. Dan saat itu juga aku bersumpah. Lapak ini bukan cuma buat cari uang. Ini akan jadi tempat hidup untuk mereka yang nyaris dilupakan. 2 tahun berlalu sejak aku bebas dari penjara.
Kini aku punya 3 lapak, 2 motor pengangkut, dan 8 karyawan tetap. Semuanya mantan pemulung. Nama lapakku, Rudy Recycle. Dari sampah kami bangkit. Aku tak pasang foto, tak ungkit masa lalu. Tapi entah bagaimana, beberapa orang mulai tahu siapa aku. Ada wartawan lokal yang datang mewawancara. Ada mahasiswa yang menjadikan kisahku sebagai studi kasus skripsi. Dan yang paling mengejutkan, aku menerima undangan dari kampung halamanku sendiri. Isinya, dengan hormat, kami mengundang Bapak Rudy untuk hadir dalam peresmian rumah singgah warga Desa Sukadamai yang akan diberi nama Rumah Harapan. Kiranya Bapak bersedia menjadi pembicara tamu dan menyampaikan sedikit kisah inspiratif untuk warga kami. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Bukan karena bangga, tapi karena aku belum lupa. Mereka yang dulu mengusirku, kini mengundangku sebagai tamu kehormatan. Kupandangi langit malam dari atas genteng kontrakanku. Udara kota lembab, tapi pikiranku dingin. Tuhan, apakah ini saatnya aku pulang? Aku tak tahu harus senang atau marah. Yang ku tahu, babak baru sedang dimulai. Dan saat aku menginjakkan kaki kembali ke tanah yang dulu menginjakku, kebenaran akan berbicara. Angin sore berembus lembut saat aku turun dari mobil. Beberapa warga yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Ada yang menunduk, ada pula yang hanya mematung memandangi wajahku. Wajah yang mungkin dulu mereka pikir tak akan pernah kembali. Aku berdiri di depan gapura desa itu, menatap tulisan Desa Sukadamai, yang dulu rasanya seperti sindiran. Desa ini bukan damai, setidaknya tidak buat orang sepertiku dulu. Tapi hari ini aku datang bukan sebagai pemulung, bukan sebagai orang buangan. Aku datang sebagai tamu undangan, yang namanya tertulis besar di spanduk acara. Sambutlah Rudy, pendiri Rudy Recycle, dan tokoh inspiratif. Tahun ini, lucu, bukan? Dulu aku dilempar sandal waktu minta air minum. Sekarang disambut dengan karpet merah dan panggung megah. Acara diadakan di balai desa, tempat yang dulu aku pernah diseret warga ramai-ramai hanya karena dugaan fitnah. Saat aku melangkah ke dalam, suara-suara kecil mulai terdengar. Itu Rudy ya? Gila, dia beneran datang. Kok bisa ya? Orang kayak dia sukses gitu. Dulu kan dia sempat masuk penjara. Aku tak menanggapi. Aku hanya tersenyum dan berjalan ke deretan kursi depan, ditemani panitia yang tampak canggung mengajakku bicara. Lalu mataku menangkap sosok yang tak asing, Pak Somad, kepala desa. Rambutnya kini memutih, tubuhnya membungkuk sedikit. Tapi tatapannya masih sama, tegas, walau kini diselimuti ragu. Di sebelahnya duduk seorang perempuan muda dengan gaun biru langit. Wajahnya cantik, tapi matanya menyimpan banyak luka. Aku tahu persis siapa dia. Kirana, anak kepala desa. Aku mengangguk ke arah mereka. Pak Somad mengangguk pelan. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya tatapan. Dan diam panjang yang menyimpan banyak makna. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan disampaikan. Lalu tibalah saat namaku dipanggil untuk naik ke podium. Hatiku berdebar. Tanganku menggenggam kuat mikrofon. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berbicara di depan orang-orang yang dulu menyudutkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hening. Semua mata tertuju padaku. Nama saya Rudy. Mungkin banyak dari kalian mengenal saya sebagai mantan pemulung. Atau lebih tepatnya, mantan narapidana. Tapi hari ini, saya tidak ingin bicara soal dendam. Saya ingin bicara soal pengampunan. Beberapa warga mulai tertunduk. Tahun-tahun di penjara bukan waktu yang mudah. Tapi saya percaya, di balik semua luka, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Karena saya tidak pernah membalas kalian dengan kemarahan, tapi saya membalas dengan usaha, kerja keras, dan keyakinan. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Saya diundang ke sini sebagai tamu kehormatan. Tapi sejujurnya, saya hanya ingin melihat wajah-wajah yang dulu pernah menghina saya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan
tak pernah tidur. Beberapa warga mulai menyeka air mata. Ada yang menunduk. Ada yang gemetar. Pak Somad masih diam, kaku, seolah ingin berbicara tapi tak sanggup. Lalu, sebuah suara pelan terdengar dari kursi tamu undangan. Bergetar, lirih, tapi jelas menusuk seluruh isi ruangan. Semua orang selama ini salah. Bukan ayahku yang menjebak Rudi. Aku langsung menoleh. Kirana berdiri. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Akulah yang mencuri cincin itu. Seluruh ruangan membeku. Seseorang menjatuhkan botol minumnya. Pak Somad menoleh cepat ke arah anaknya. Tapi tak berkata apa-apa. Kirana melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi matanya teguh. Waktu itu aku butuh uang untuk melunasi utang ke rentenir. Aku curi cincin ibu, dan aku sembunyikan di karung sampah. Aku panik, dan bilang pada ayah bahwa aku melihat Rudi dekat rumah. Aku bohong. Semuanya bohong. Tangisnya pecah. Aku yang menjebak Rudi. Tapi ayah memilih diam karena ingin melindungi aku. Dialah yang menanggung semua beban demi anaknya yang pengecut ini. Pak Somad menunduk. Tubuhnya bergetar. Hebat. Tangannya mengepal. Seluruh warga diam. Tak ada suara. Tak ada satu pun berani bicara. Aku hanya berdiri, terdiam. Hatiku rasanya dicabik-cabik, tapi sekaligus ringan. Kebenaran akhirnya muncul dari mulut pelakunya sendiri. Setelah lama terdiam, aku ambil kembali mikrofon. Kirana, Pak Somad, dan semua warga desa. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian meminta maaf. Air mata jatuh dari mataku. Aku tak bisa menahannya lagi. Karena aku percaya, dendam tidak membuat kita besar, tapi memaafkanlah yang membuat kita menang. Sorak-sorai dan isak tangis meledak jadi satu. Beberapa warga mendatangiku, menyalamiku, memelukku. Pak Somad hanya berdiri dari tempat duduknya. Menatapku dalam-dalam, lalu menunduk, dan pergi meninggalkan ruangan perlahan. Setelah Kirana membuat pengakuan di hadapan semua warga desa, suasana balai desa berubah menjadi sunyi dan berat. Seolah-olah udara pun enggan bergerak. Aku masih berdiri di panggung kecil. Itu, sementara Kirana terduduk di lantai, menangis seperti anak kecil yang tak tahu harus bagaimana menebus kesalahan besar. Namun di tengah semua itu, satu hal yang paling mencolok justru datang dari orang yang tidak berkata apa-apa sejak tadi. Pak Somad dan ia hanya berdiri, lalu berjalan perlahan meninggalkan ruangan, masih dengan wajah yang sama, datar dan tertutup. Tapi langkah kakinya goyah, bahunya turun, dan matanya kosong. Aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Walau hatiku telah memaafkan, aku tetap ingin tahu apa yang selama ini disembunyikannya. Kenapa ia memilih diam? Kenapa membiarkan aku menjalani hukuman padahal tahu siapa pelakunya? Malam itu, setelah acara selesai, aku berjalan sendiri ke arah rumah tua di pojok desa. Rumah kepala desa. Dulu, tempat ini seperti benteng bagiku. Benteng yang tak bisa aku dekati. Tapi kini, langkahku justru disambut suara pintu yang terbuka pelan. Di beranda, Pak Somad duduk sendirian. Rokok menyala di tangannya, tapi tak dihisap. Ia seperti patung batu, diam dan dingin, tapi rapuh. Aku berdiri di depannya. Ia tak menoleh. Tapi dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu datang juga." Aku menarik kursi dan duduk di depannya. Hening beberapa saat. "Kenapa, Pak?" tanyaku akhirnya. "Kenapa waktu itu Bapak pilih diam?" Ia menghembuskan napas berat. Asap rokoknya melayang ke langit gelap. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, mata kami bertemu. "Karena aku seorang ayah, Rudi." Lalu ia bercerita. Dengan suara berat, pelan, dan patah-patah. Malam itu Kirana datang padaku, menangis, memohon-mohon agar aku jangan bilang, "Siapa pelakunya? Dia masih muda waktu itu, masih bodoh." Aku juga panik. Kalau aku bongkar, masa depannya habis. Maka aku memilih diam. Aku kira waktu berjalan akan menyembuhkan semua. Tapi nyatanya, setiap hari aku dihantui rasa bersalah. Setiap kali melihat Kirana,
Aku tidak melihat anakku. Aku melihatmu. Melihat dosaku sendiri. Air matanya mulai mengalir. Setiap kali aku tidur, aku dengar jeritan orang yang tak bersalah di penjara. Dan aku tahu, itu kamu, Rudy. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Aku bukan kepala desa yang baik. Tapi, lebih dari itu, aku juga bukan ayah yang baik." Aku menunduk. Hatiku seperti dihantam palu. Ternyata luka ini bukan hanya milikku. "Tapi kenapa Bapak tak pernah minta maaf?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. "Aku tak punya keberanian itu. Dunia bisa melihatku sebagai kepala desa, tapi di dalam hati, aku hanya pria tua yang tak bisa melindungi kebenaran. Maaf apa yang pantas kulontarkan, kalau hidupmu sudah terlanjur rusak karena aku." Aku bangkit berdiri, menatap langit malam yang penuh bintang. "Pak Somad, saya memaafkan Bapak, bukan karena Bapak pantas dimaafkan, tapi karena saya ingin hidup saya bebas dari beban." Aku menoleh kepadanya. "Kirana sudah bicara, sekarang giliran Bapak. Tunjukkan kepada warga bahwa Bapak juga berani berdiri, bukan sebagai kepala desa, tapi sebagai manusia." Pak Somad terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menangis. Keesokan harinya warga desa berkumpul lagi di balai desa. Awalnya mereka mengira Rudy akan kembali memberi sambutan. Tapi yang berdiri di podium pagi itu, justru Pak Somad. Ia mengenakan baju biasa, bukan seragam kepala desa, tanpa peci, tanpa tanda jabatan. "Warga desa Sukadamai, hari ini aku berdiri bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai ayah dan sebagai manusia." Ia lalu menceritakan semuanya, tanpa ditutupi, tanpa dibela. Seluruh warga terdiam. Beberapa mulai menangis. Yang dulu ikut melempari rumah kontrakanku pun, kini hanya bisa menutup wajahnya, malu dan hancur. "Mulai hari ini, aku siap mempertanggungjawabkan semuanya. Dan aku tidak akan maju lagi dalam pemilihan kepala desa mendatang." Ruang balai desa penuh isak haru. Tapi tidak ada sorak-sorai, karena hari itu semua orang belajar sesuatu, bahwa kebenaran bisa datang dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Sore harinya, Kirana datang menemuiku. Ia memelukku sambil menangis dan berkata, "Terima kasih karena tidak membalas keburukanku. Dengan keburukan, aku hanya membalas pelukannya pelan. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, tapi berarti memilih untuk tidak membalas." Beberapa hari setelah pengakuan Kirana dan mundurnya Pak Somad dari jabatan kepala desa, suasana kampung masih tak menentu. Ada yang mulai menyapa Rudy dengan ramah, tapi tak sedikit pula yang menunduk atau bahkan berpaling saat melihatnya. Kampung itu memang berubah, tapi tidak sepenuhnya. Rudy tahu, memaafkan adalah hal mudah untuk diucapkan. Tapi menghapus kenangan tentang cacian, lemparan batu ke rumahnya dulu, bahkan air kencing yang pernah ditemukan di dalam karung rongsokannya. Semua itu tidak bisa hilang begitu saja. Suatu sore, Rudy duduk di serambi rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu sudah ia renovasi sebagian, agar bisa ia tempati sementara. Ia menyeduh kopi, memandangi halaman depan dengan tenang. Tapi matanya langsung menatap tajam ketika melihat 3 orang pemuda berjalan melewati pagar rumah. Mereka menatap Rudy sinis. Salah satu dari mereka, Darto, cucu dari mantan perangkat desa, yang dulu paling lantang menyuruh Rudy angkat kaki dari kampung, berbisik keras. "Lihat tuh, maling naik pangkat. Bentar lagi jadi calon lurah kali ya." Rudy tidak menjawab, tapi dadanya bergemuruh. Ia tahu, luka yang ditinggalkan fitnah itu belum sembuh sepenuhnya, bukan di hatinya, tapi di kepala orang-orang. Malam harinya, ia mengunjungi warung kopi milik Bu Sumarni. Warung kecil yang dulu pernah mengusirnya karena dianggap membawa bau busuk dari sampah. Sekarang, beberapa warga menyapanya dengan sopan, tapi tidak semua benar-benar tulus. "Mas Rudy, duduk sini aja ya. Maaf banget dulu, saya..." "Ya, namanya juga manusia," kata Bu Sumarni sambil menyodorkan kopi. Rudy hanya mengangguk.
Saya minum karena kopi ibu enak, bukan karena minta permintaan maaf, jawab Rudi tenang. Bu Sumarni tertawa kecil, canggung, tapi tiba-tiba dari pojok warung terdengar suara lantang. Ah, paling juga nanti dia bangun panti biar masuk berita. Nggak tulus itu mah, cari simpati. Aja! Semua orang menoleh. Suara itu berasal dari Pak Rojali, mantan ketua RT, yang dulu menjadi saksi utama saat Rudi digiring ke kantor desa. Udah enak sekarang, bisa balas dendam halus, pura-pura dermawan padahal mah masih nyimpan dendam. Rudi berdiri, menghampiri Pak Rojali yang masih menatapnya dengan sinis. Saya tidak butuh pengakuan siapa-siapa, Pak. Saya hanya ingin anak-anak di kampung ini bisa tumbuh tanpa rasa takut jadi miskin. Tanpa takut diperlakukan seperti saya dulu. Kalau saya balas dendam, saya bisa beli tanah Bapak dan usir. Bapak keluar dari kampung ini. Tapi itu bukan jalan yang saya pilih. Hening. Saya tahu, kata-kata saya mungkin terdengar seperti pertunjukan. Tapi Pak, coba sekali saja. Lihat saya bukan dari masa lalu saya, tapi dari apa yang saya pilih. Hari ini, Pak Rojali terdiam. Tak menjawab, tapi jelas ia terguncang. Keesokan harinya rumah Rudi didatangi oleh Kirana. Ia membawa sebuah amplop coklat dan wajah penuh beban. Ini surat dari ayah. Ditulis sebelum ia resmi mundur dari jabatannya. Ia ingin kau baca setelah keadaan agak tenang. Rudi membuka surat itu setelah Kirana pulang. Tulisan tangan Pak Somad di dalamnya penuh penyesalan dan kejujuran. Tapi ada satu kalimat yang membuat Rudi berhenti membaca sejenak. Aku tahu banyak warga belum siap menerima kebenaran. Tapi kau, Rudi, kau adalah cermin bagi kami semua. Tentang bagaimana seseorang bisa lebih manusiawi daripada semua yang pernah merasa lebih tinggi darinya. Surat itu membakar kembali semangat Rudi. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Balas dendamnya bukan dengan membalas luka, tapi dengan mengobati luka itu untuk semua yang pernah merasakannya. Dan ia akan mulai dari membangun rumah singgah untuk anak-anak pemulung. Tempat di mana tak ada seorang pun yang akan merasa lebih rendah hanya karena bajunya lusuh atau karena tidak punya apa-apa. Hari itu, langit tampak cerah. Di halaman depan rumah Asa, bangunan sederhana yang dibangun Rudi untuk anak-anak pemulung dan warga kurang mampu, berdiri tenda kecil dengan kursi, plastik yang disusun rapi. Spanduk besar tergantung di bagian depan bertuliskan, "Peresmian rumah Asa untuk mereka yang pernah terlupakan, warga kampung berdatangan." Ada yang datang karena penasaran, ada juga yang datang karena undangan resmi. Tapi tak sedikit pula yang hadir dengan wajah malu, ingat pada apa yang pernah mereka lakukan pada Rudi dulu. Pak Somad, yang kini bukan lagi kepala desa, hadir duduk di kursi barisan depan. Di sampingnya, Kirana, putrinya, tampak gelisah. Wajahnya pucat dan tangannya menggenggam tisu dengan gemetar. Rudi berdiri di podium kecil, mengenakan baju putih bersih dan celana kain abu-abu. Tidak ada kemewahan, hanya senyum tenang yang tak dibuat-buat. Suaranya mengalun pelan saat membuka pidatonya. Terima kasih untuk semua yang datang. Hari ini bukan tentang saya, tapi tentang mereka yang selama ini kalian anggap tidak penting. Anak-anak jalanan, pemulung, gelandangan. Hari ini, kita merayakan harapan. Warga terdiam. Beberapa tertunduk. Sebagian mulai meneteskan air mata. Tapi Rudi melanjutkan. Suaranya perlahan berubah menjadi lebih dalam. 7 tahun lalu, saya diusir dari kampung ini. Dituduh mencuri tanpa bukti. Dilecehkan, diludahi, dihukum hanya karena saya miskin. Suasana berubah hening. Sangat hening. Saya sempat bertanya pada diri sendiri, apa saya layak hidup? Tapi satu hal yang tidak pernah saya lepaskan adalah harapan. Dan keyakinan bahwa kebenaran akan datang, meski terlambat. Rudi menatap satu persatu wajah di hadapannya, wajah-wajah yang dulu menghukumnya tanpa pengadilan. Tiba-tiba, dari barisan depan, Kirana berdiri. Suaranya bergetar, wajahnya pucat pasi, tapi matanya tajam. Cukup Mas Rudi, biar aku yang
Bicara. Semua mata menoleh. Pak Somad tampak panik, mencoba menarik tangan Kirana agar duduk kembali, tapi gadis itu tetap berdiri. Semua orang di sini selama ini salah. Bukan Mas Rudi yang mencuri cincin itu. Akulah yang mencurinya. Seperti ledakan petir di siang bolong, warga sontak bergemuruh. Beberapa langsung berdiri. Pak Somad menutup wajahnya dengan tangan. Waktu itu aku terlilit utang. Aku takut bilang ke ibu dan ayah. Aku nekat ambil cincin ibu dan menyelipkannya di antara tumpukan sampah yang biasa dibawa Mas Rudi. Lalu aku bohong, bilang ke ayah kalau aku lihat Rudi mondar-mandir dekat rumah. Ayah percaya, dan tanpa pikir panjang, ia menuduh Rudi. Tangis Kirana pecah. Beberapa warga ikut menangis, sementara Pak Somad hanya diam, wajahnya penuh beban dan malu. Ayah menanggung dosaku. Ia tahu kebenarannya, tapi ia memilih diam karena ingin melindungiku. Dan aku membiarkannya. Rudi berdiri membeku. Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya mata yang berkaca-kaca. Setelah beberapa detik hening, ia membuka suara. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian meminta maaf. Tangis pecah di mana-mana. Warga yang dulu melemparkan batu kini menatapnya dengan penuh sesal. Ada yang memeluk Kirana, ada pula yang berlutut di hadapan Rudi. Pak Somad akhirnya berdiri, suaranya serak dan lemah. Maafkan aku, Rudi. Aku tidak berani membongkar semuanya. Aku takut kehilangan anakku. Rudi mengangguk pelan. Saya tidak butuh ayah sempurna, Pak Somad. Saya hanya butuh satu orang saja yang berani jujur. Dan hari ini, Kirana sudah melakukannya. Acara peresmian itu berubah menjadi ajang pertobatan. Warga tak lagi membicarakan kemegahan bangunan, tapi kekuatan hati Rudi yang mampu memaafkan di tengah luka lama. Hari itu menjadi hari paling bersejarah dalam hidup Rudi. Bukan karena ia berhasil membangun rumah singgah, tapi karena ia membuktikan bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah oleh fitnah, bahkan setelah bertahun-tahun. 2 minggu berlalu sejak hari peresmian rumah Asa, tapi gema peristiwa itu masih menggantung di langit kampung Sukadamai. Warga kini memandang Rudi dengan cara yang berbeda. Anak-anak menyapanya dengan ceria, para ibu mengundangnya ke pengajian, dan bahkan pemuda kampung yang dulu acuh mulai menawarkan diri untuk membantu di rumah singgah. Tapi perubahan besar bukan hanya terjadi di luar. Ada yang tumbuh dalam hati Rudi. Sesuatu yang dulu hilang perlahan kembali. Percaya bahwa luka bisa jadi kekuatan. Pagi itu, Rudi sedang menyapu halaman rumah Asa ketika suara langkah kaki kecil mengejutkannya. Om Rudi. Om, boleh ikut belajar di sini? 3 anak berlari ke arahnya. 2 membawa karung lusuh, 1 lagi telanjang kaki. Mereka bukan anak-anak dari kampung ini. Kami dari kampung sebelah, dengar Om baik. Katanya bisa belajar gratis di sini. Mereka bicara cepat, seolah takut ditolak. Rudi menunduk, menatap wajah mereka satu persatu. Wajah yang mengingatkannya pada dirinya dulu. Tentu boleh. Tapi kalian sudah makan belum? Mereka menggeleng. Kalau begitu, kita ke dapur dulu ya. Perut kenyang, otak bisa belajar. Anak-anak itu tersenyum. Bukan senyum manis seperti di foto iklan, tapi senyum penuh harapan. Rumah. Asa mulai hidup. Setiap pagi, anak-anak datang bergiliran. Rudi tidak sendiri. Kirana kini datang setiap sore membantu mengajar membaca dan menulis. Ia juga menjadi relawan tetap di sana. Pilihan yang membuat sebagian warga terkejut, tapi diam-diam bangga. Bahkan Pak Somad, mantan kepala desa yang sempat menghilang pasca pengakuan Kirana, kini sesekali datang membantu membawa sembako dari pasar. Aku nggak tahu bagaimana menebus kesalahan, Ruth. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin bantu semampuku. Rudi menepuk bahunya. Tak semua orang punya keberanian untuk datang dan mengaku salah. Itu sudah cukup, Pak. Namun di balik senyum dan kerja keras, satu hal masih mengusik batin Rudi. Surat tanpa nama yang ia terima di hari peresmian. Apa kau pikir semua warga sudah memaafkanmu? Hati-hati, Rudi.
Tidak semua orang suka melihat kau berdiri lebih tinggi dari kami. Surat itu masih tersimpan di laci mejanya. Tiap kali dibaca, dada Rudi terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu masih ada hati yang belum pulih. Masih ada luka yang diam-diam tumbuh menjadi kebencian. Dan benar saja. Suatu malam, saat Rudi sedang membersihkan ruang belajar, suara kaca pecah terdengar dari depan. Ia berlari keluar. Jendela rumah Asa pecah. Di bawahnya ada batu besar dengan secarik kertas terikat. Rumah ini bukan tempatmu. Kau lupa siapa dirimu dulu. Sampah tetaplah sampah. Berhenti sok jadi malaikat. Rudi berdiri lama di depan kaca yang pecah. Matanya tak berkedip, tapi bukan karena marah, melainkan sedih. Ternyata, aku belum selesai dengan masa laluku. Kirana datang menyusul, melihat pecahan kaca, dan membaca isi surat itu. Ia gemetar. "Mas, kita lapor ke polisi." Rudi menggeleng pelan. "Bukan, aku tidak mau rumah ini jadi tempat balas dendam. Tapi, kita harus cari tahu siapa yang masih menyimpan dendam. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan." Hari-hari berikutnya, Rudi mulai memperhatikan siapa saja yang menjauh. Dan satu nama muncul dalam pikirannya. Beni adalah pemuda kampung yang dulu paling vokal menyebarkan fitnah tentang dirinya. Kini, dia tak pernah datang ke rumah Asa. Bahkan ketika warga lain mulai mendekat, Beni semakin menjauh. Dulu, Rudi dan Beni pernah dekat, sama-sama pemulung, sama-sama miskin. Tapi setelah Rudi difitnah dan bangkit, Beni justru seolah tak terima. Apa mungkin dia merasa ditinggalkan? Batin Rudi. Bukan karena iri pada harta, tapi mungkin karena merasa kalah sebagai teman senasib. Malam itu, Rudi mendatangi rumah Beni. Tidak dengan kemarahan, hanya dengan satu tujuan. Mengulurkan tangan. Beni membuka pintu dengan wajah curiga. "Ngapain kesini?" "Ngajak ngopi." Beni memandang Rudi lama, lalu membuka pintu lebih lebar. Di dalam rumah sempit, itu Rudi duduk sambil menuang kopi sendiri. "Aku tahu mungkin kamu marah, kecewa, atau mungkin merasa tertinggal. Tapi, rumah Asa dibangun, bukan cuma buat anak jalanan, tapi juga buat sahabat lama yang mungkin udah lupa caranya tersenyum." Beni diam. Lama. Lalu matanya mulai memerah. Aku nggak kuat lihat kau berdiri tinggi sementara aku tetap begini. Aku cuma iri, Ruth. Aku nggak benci kau, cuma benci sama hidupku sendiri." Rudi tersenyum, menepuk bahu Beni. "Kalau begitu, ayo bangun hidupmu bareng-bareng. Rumah Asa terbuka. Bukan cuma buat anak kecil, tapi juga buat orang dewasa yang mau mulai dari nol lagi." Mentari pagi menyusup lewat celah tirai jendela rumah Asa. Di ruang tamu, anak-anak sedang duduk melingkar, mendengarkan Kirana membacakan buku cerita. Suara tawa kecil terdengar, seperti melodi damai yang menghapus jejak luka masa lalu. Rudi berdiri di depan pintu, mengamati dari kejauhan. Tangannya memegang cangkir teh hangat, tapi pikirannya mengembara jauh ke belakang. Ke hari-hari saat ia tidur beralaskan kardus, diusir dari kampung, dipenjara tanpa salah. Dulu, ia bertanya-tanya, "Untuk apa aku hidup, jika semua yang aku miliki hanya kebencian orang-orang?" Kini, pertanyaan itu berganti. Bagaimana aku bisa hidup lebih lama? Untuk menebar lebih banyak kebaikan, rumah Asa tak lagi sekadar bangunan. Kini, setiap hari anak-anak jalanan datang belajar dan makan. Para ibu bergantian memasak. Pemuda kampung mulai mengajar keterampilan. Bahkan beberapa warga yang dulu paling membenci Rudi kini aktif menjadi relawan. Dan Beni, dia kini bertugas mengurus kebun kecil di belakang rumah singgah. Ia tersenyum lebih sering, berbicara lebih lembut, dan yang paling mengejutkan, ia mengaku ingin belajar menulis. Katanya, ia ingin suatu hari nanti bisa mencatat kisah hidupnya, seperti Rudi. Pada suatu sore, Rudi duduk di beranda, memandangi cahaya matahari yang hangat. Kirana duduk di sampingnya membawa 2 gelas air kelapa. "Mas Rudi,
katanya pelan. Aku masih sering dihantui rasa bersalah. Tapi, Mas tetap memilih memaafkanku. Kenapa? Rudy menatap langit, lalu menjawab pelan. Karena kalau aku nggak memaafkanmu, hidupku akan terus dikendalikan oleh masa lalu. Sedangkan aku ingin hidup untuk masa depan, bukan untuk luka, tapi untuk harapan. Kirana menggigit bibirnya, menahan air mata. Terima kasih atas semuanya. Rudy hanya tersenyum. Bagi dia, kata terima kasih tak lagi penting. Yang lebih penting adalah bahwa Kirana kini berdiri di jalan yang benar. Bahwa kampung ini mulai belajar saling menggenggam tangan, bukan saling tuding. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan terjadi. Pemerintah daerah datang berkunjung dan menyampaikan bahwa Rumah Asa akan mendapatkan bantuan rutin karena dianggap sebagai pusat pembinaan sosial paling aktif di wilayah itu. Warga bersorak. Tapi Rudy hanya menunduk, tersenyum kecil. Tuhan memang suka menyembunyikan hadiahnya di balik luka yang paling dalam, gumamnya. 1 tahun kemudian, Rumah Asa sudah berkembang. Kini ada ruang kelas tambahan, perpustakaan kecil, bahkan warung amal yang dikelola oleh ibu-ibu kampung. Kampung Sukadamai bukan hanya berubah, ia bangkit. Dan Rudy, ia masih tinggal di kamar kecil di belakang Rumah Asa. Ia masih mengenakan baju sederhana, tapi kini hatinya penuh cahaya. Suatu malam, saat kampung sepi, Rudy menulis sesuatu di buku catatan usangnya. Di halaman terakhir ia menulis, "Aku pernah dianggap sampah, tapi Tuhan tak pernah buang aku. Justru Dia membentukku jadi bejana baru untuk menampung cinta yang bisa kubagikan ke siapapun, bahkan ke mereka yang dulu meludahiku." Ia menutup buku itu, memejamkan mata, dan berbisik lirih, "Terima kasih Tuhan, karena pernah Kau buat aku jatuh, supaya kini aku bisa mengangkat orang lain. Orang yang paling kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang pernah diinjak paling dalam, lalu bangkit tanpa dendam dan memilih mengasihi dunia." Rudy, si pemulung yang kini menjadi cahaya bagi banyak hati,